Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara semua? Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh selalu mengasihi kami bersyukur untuk kasih kemurahan-Mu, Tuhan yang selalu memampukan dan menolong kami, serta melimpahi kami dengan kebaikan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6-7. Tertulis demikian. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekitar 1 miliar orang di dunia sekarang ini masih menyembah berhala-berhala seperti yang disebutkan dalam Alkitab, yaitu menyembah kepada patung-patung, arca, dan berbagai benda. Tapi lebih daripada itu, ada lebih banyak lagi orang yang tanpa sadar menyembah berhala modern yang bukan dalam bentuk patung. Pengertian berhala mempunyai makna yang begitu luas, bukan sekedar benda materi berupa patung yang kelihatan, yang diidolakan atau disembah, tapi bisa sesuatu yang lain. Pada intinya, berhala merupakan segala sesuatu yang membuat hati kita menjauh dari Tuhan dan dari firman-Nya. Pekerjaan misalnya bisa saja menjadi berhala kalau pekerjaan itu membuat kita menjadi lupa akan Tuhan dan lebih mengutamakan pekerjaan daripada Tuhan. Hobi juga bisa menjadi berhala bila hobi kita itu membuat kita meninggalkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bahkan diri kita sendiri ini bisa menjadi berhala bila kita memandang diri kita lebih daripada Tuhan. Ada 4 pertanyaan yang bisa kita ajukan pada diri kita sendiri untuk mengerti berhala apa yang sedang menguasai hidup kita. Pertama adalah, di mana kita suka menghabiskan waktu kita. Yang kedua, kemana kita suka menghabiskan uang atau harta kita. Yang ketiga, hal apa yang paling kita suka lakukan. Dan yang keempat, apa yang selalu ada di dalam pikiran kita. Walaupun tidak selalu jawabannya merupakan tanda berhala, tapi kita perlu merenungkan lewat pertanyaan itu, adakah sesuatu yang sedang mengalihkan kita dari Tuhan? Hakikatnya bukanlah soal yang dari luar, tapi dari dalam, yaitu dari diri kita sendiri yang membuat kita memberhalakan sesuatu. Dalam ayat ini disebutkan bahwa bangsa Israel berbuat jahat di mata Tuhan. Mereka meninggalkan ibadah kepada Allah yang benar dan berpaling kepada berhala-berhala bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka mempersembahkan persembahan kepada para Baal, Asitoret, allah orang Aram, allah orang Sidon, orang Moab, Bani Amon, dan allah orang Filistin. Mereka melupakan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir dan yang telah menyelamatkan mereka dari berbagai kesulitan yang mereka hadapi secara ajaib. Bangsa Israel tidak hanya melakukan pengkhianatan kepada Tuhan, tapi mereka meninggalkan sumber kekuatan dan perlindungan mereka yang sejati. Mereka mengabaikan Tuhan yang telah memilih mereka sebagai umat-Nya dan yang telah memberikan perjanjian yang khusus kepada mereka. Akibat dari sikap mereka yang seperti itu, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, yaitu orang Filistin dan Bani Amon. Kita perhatikan di sini saudara, bahwa ada konsekuensi buruk
ketika kita meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Di saat kita memilih untuk menyembah dan mengikuti berhala-berhala dunia ini, kita kehilangan kedekatan dan menjadikan diri kita sendiri sebagai musuh Tuhan. Di saat kita memprioritaskan hal-hal lain lebih daripada Tuhan dalam hidup kita, itu sama halnya dengan kita mengabaikannya dan membuka pintu bagi masalah dan kesulitan untuk masuk dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kecemburuan Tuhan adalah kecemburuan yang kudus, yang dilandasi oleh kasih yang kekal. Tuhan tidak mau ada dari kita yang binasa, dan Tuhan rindu untuk melimpahkan berkat-Nya buat saudara dan saya. Kalau saat ini kita sudah memberhalakan sesuatu dalam hidup kita, kita sudah mulai meninggalkan iman yang benar kepada Allah yang sejati, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kembali kepada iman yang benar dan iman yang murni kepada Tuhan. Singkirkan semua berhala dari dalam hati kita, dan biarlah hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi satu-satunya pribadi yang kita sembah dan taati, serta yang menjadi utama dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita untuk firman-Mu yang kami dengar. Firman-Mu selalu menyegarkan hati dan jiwa kami. Firman-Mu menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Firman-Mu memastikan kami selalu ada dalam jalur yang Tuhan kehendaki untuk kami lalui. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak meninggalkan Engkau dan menyingkirkan segala berhala dari dalam hati dan pikiran kami. Tolong kami Tuhan, jamah hati kami supaya hati kami selalu hanya terpaut kepadamu dan menyembah hanya kepadamu saja. Tuntun kami selalu Roh Kudus, agar kami selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Malam ini Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan menjamah setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada semangat baru dari Tuhan, dan ada jalan keluar, mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.